Bagaimana jadinya kalau kamu membeli sepotong daging untuk makan malam bersama keluarga? Dan ternyata daging yang kamu beli adalah daging manusia, sama seperti film ini, yang mana kedua pasangan suami istri ini menjual daging manusia yang sangat viral di kalangan sekitar. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Cerita yuk! Film dibuka dengan diperlihatkan toko daging yang sederhana. Bahkan, toko daging itu terlihat sepi pengunjung. Toko daging itu dikelola oleh tukang daging yang bernama Vincent dan Sophie. Mereka ini ternyata sepasang suami istri. Toko dagingnya terletak di pinggiran kota Paris. Sekilas, kehidupan pasangan itu tampak mulus. Namun, hal-hal sangat berbeda secara internal. Toko itu hampir tidak menarik satupun pelanggan, dan mereka yang akhirnya datang merasa jijik dengan pijatan aneh Vincent pada daging tersebut. Suatu hari, sekelompok aktivis vegan bertopeng menyerang toko tersebut. Mereka menyiramkan darah ke pasangan itu dan mengacak-ngacak toko itu. Sebelum melarikan diri, Vincent yang marah mengejar mereka dan berhasil menjatuhkan salah satunya. Setelah sedikit berjuang, dia pun membuka kedok aktivis itu. Namun teman-teman satu kelompok vegan segera tiba di tempat kejadian dan menyelamatkan temannya. Kemudian, pada suatu hari, pasangan itu mengunjungi rumah teman mereka yang bernama Stephanie dan Mark untuk makan siang bersama. Di dapur, Sophie menangis kepada Stephanie dan mengungkapkan bagaimana bank menolak memberikan mereka pinjaman dan bahwa mereka akan segera bangkrut. Stephanie awalnya mencoba untuk menghibur temannya, tetapi sesaat kemudian dia membanggakan tentang bagaimana suaminya yang menghasilkan banyak uang. Kemudian terungkaplah bahwa Stephanie dan suaminya Mark juga memiliki toko daging yang berjalan sangat baik. Setelah beberapa saat, kedua pasangan itu makan bersama. Vincent mengungkit kejadian sebelumnya saat tokonya dirusak. Pertama-tama, Mark mengolok-oloknya karena tidak memasang tindakan pengamanan apapun. Tetapi kemudian, dia mengeluarkan senapan dan memberikannya kepada Vincent. Dia menyebutkan bahwa senjata itu untuk melindungi toko daging dari aktivis vegan. Vincent tidak memiliki lisensi senjata, tetapi dia tetap menerima hadiah itu. Chiant, putain. Oh, hey, ça va, hey. Cadeau. Dalam perjalanan pulang, Sophie memberitahu suaminya bahwa dia berpikir untuk bercerai saja karena pernikahan mereka menjadi membosankan. Karena Vincent orangnya bijak, ia mengabaikan ucapan istrinya dan dia melihat salah seorang vegan yang merusak tokonya kemarin. Untuk memberikan pelajaran pada si brengsek itu, Vincent memundurkan mobilnya dengan upaya untuk menjatuhkannya. Namun, dia kehilangan kendali atas mobilnya dan akhirnya membunuh pria itu. Ça va pas? Il va voir le rouquin. Karena panik, Vincent ingin menelpon polisi dan mengaku bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Tetapi Sophie menghentikannya karena takut akan hukuman penjara yang panjang. Sebaliknya, dia menyarankan agar mereka meniru pembunuh berantai yang bernama Michelle yang membedah korbannya dan meninggalkan mereka di dalam kantong sampah di seluruh kota. Vincent menyadari bahwa istrinya telah menonton terlalu banyak acara pembunuhan berantai. Tetapi dia tetap setuju nih dengan ide istrinya. Pada malam harinya, dia meletakkan mayat itu di tokonya dan mulai memotong-motongnya. Saat proses itu terjadi, sebuah telinga korban terjatuh ke lantai dan anjing Vincent melahapnya dengan sangat lahap. Setelah membedah tubuhnya selama berjam-jam, ternyata hari sudah sangat larut. Jadi Vincent memutuskan untuk membuangnya saat pagi-pagi sekali. Keesokan harinya, dia bangun terlambat dan menemukan dagingnya telah hilang.
Saat dia dengan panik mencarinya, Nyonya Coinyard, seorang pelanggan tetap, tiba di tokonya. Dia menyebutkan bahwa dia sangat menyukai daging yang Sophie jual padanya, sehingga dia kembali untuk membeli lebih banyak daging. Ternyata, Sophie secara tidak sengaja menjual daging manusia kepada Nyonya Coinyard yang tidak curiga dan mengira kalau itu daging babi. Vincent terkejut dan mencoba membujuknya untuk membeli potongan daging lainnya saja. Tetapi wanita itu bersikeras bahwa dia hanya menginginkan apa yang diberikan sebelumnya. Setelah keduanya bolak-balik bernegosiasi, Sophie menjadi tertarik dan menuntut untuk mencoba dagingnya. Karena tidak mampu mengungkapkan kebenaran di depan pelanggan, Vincent dengan enggan memberikan sepotong daging manusia itu kepada istrinya. Namun yang mengejutkannya, Sophie malah menyukainya, membuat Nyonya Coinyard semakin tidak sabar. Akhirnya Vincent mengarang cerita bahwa itu adalah daging yang dia datangkan dari Iran. Dan itulah mengapa daging tersebut sangat langka dan lezat. Dia kemudian dengan berat hati menjual sebagian besar daging itu kepada nyonya pelanggan. Dia mengungkapkan semuanya kepada istrinya. Anehnya, Sophie tampaknya tidak keberatan memakan daging manusia. Sebaliknya, dia menyarankan untuk menjual dagingnya saja. Karena mungkin itulah cara terbaik untuk membuang mayatnya. Seperti yang diharapkan, Vincent merasa ngeri dengan sarannya dan bersiap untuk membuang daging itu. Akan tetapi, sebelum dia melakukannya, pelanggan lain memasuki toko dan meminta daging yang dibeli Nyonya Coinyard. Perlahan-lahan, daging Iran menjadi sensasi di lingkungan sekitar. Dan pasangan itu menghasilkan banyak uang setelah menjual daging itu. Melihat popularitas produk itu meroket, Vincent menjadi penasaran nih. Dan pada malam harinya, dia membawa sepotong daging itu untuk pulang. Dia ragu-ragu saat mencicipinya, tetapi yang mengejutkannya, dia akhirnya menyukai daging itu juga. Tak lama kemudian, Sophie menghampirinya dan mengungkapkan bahwa kaum vegan memiliki darah yang sangat murni. Dan itulah sebabnya daging mereka terasa begitu lezat. Dia kemudian menyarankan agar mereka memburu para aktivis vegan dan menjual daging mereka untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Namun Vincent menepisnya dan mengatakan kalau itu hal yang konyol dan tidak bermoral. Keesokan harinya, putri pasangan itu yang bernama Chloe membawa pulang pacarnya, Lucas, untuk makan siang. Keluarganya pun menyajikan steak mewah untuknya, tetapi dia langsung menolaknya. Ternyata dia adalah seorang vegan, dan karena menghormati pacarnya, Chloe pun juga menolak untuk makan. Setelah para vegan ini pergi, Vincent dan Sophie menyadari bahwa semua persiapan mereka untuk makan malam keluarga pun sia-sia karena seorang vegan, dan hal ini membuat mereka marah. Dan Vincent memutuskan untuk meneruskan rencana Sophie untuk memburu para vegan. Malam itu, pasangan itu menuju ke sebuah restoran vegan dan memilih pemiliknya sebagai target pertama mereka. Mereka mengikutinya beberapa saat, dan Vincent bahkan berhasil masuk ke dalam kamarnya dengan sebuah golok. Akan tetapi pada saat-saat terakhir, dia takut dan mengundurkan diri. Karena percobaan pertama gatot alias gagal total, Sophie yang banyak menuntut merasa bahwa mereka perlu berlatih lebih banyak. Oleh karena itu, keesokan harinya, pasangan itu kembali dengan rencana yang rumit. Mereka berpura-pura menjadi seorang vegan dan berunjuk rasa di luar supermarket untuk mencari vegan potensial, yang akhirnya seorang pria kurus berjalan mendekati mereka dan memuji usaha mereka. Sophie meyakinkannya untuk bertemu nanti di tempat parkir, sehingga mereka dapat berdiskusi hal-hal tentang vegan. Sesuai dengan rencana, pasangan itu berangkat ke tempat kejadian lebih awal dan berlatih bagaimana cara untuk membunuh target mereka. Tak lama kemudian, si vegan itu tiba dengan sebuah mobil van. Tetapi yang membuat pasangan itu kecewa, ternyata dia membawa beberapa temannya. Oleh karena itu, Sophie dan Vincent terpaksa membatalkan rencana mereka.
Setelah beberapa saat, para vegan itu mengungkapkan bahwa mereka akan menyerbu sebuah toko daging. Jadi mereka meminta pasangan itu untuk ikut. Karena takut ketahuan, Sophie dan Vincent dengan berat hati menurutinya. Sepanjang perjalanan, mereka terus berbohong tentang identitas mereka saat ini dan menyebutkan bahwa mereka adalah penjual bunga. Setelah sampai di tempat tujuan, pasangan tukang daging tersebut menyadari bahwa toko daging tersebut milik teman mereka sendiri, yaitu Mark dan Stephanie. Sophie mulai meragukan ide tersebut, tetapi Vincent yang jelas-jelas iri pada temannya yang kaya raya ini memasuki toko dan mulai menghancurkannya bersama para vegan. Pada adegan berikutnya, pasangan itu pergi ke restoran untuk makan malam. Di sana, mereka membahas cara memburu para korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, mereka tidak sependapat tentang sesuatu dan terlibat dalam pertengkaran hebat yang menyebabkan Vincent marah dan pergi. Saat Sophie lagi duduk sendirian, datanglah seorang pelayan yang memanfaatkan kesempatan itu dan mendekatinya. Sophie menyadari bahwa mereka memiliki minat yang sama, dan setelah beberapa saat, pelayan tersebut mengajak Sophie jalan-jalan. Ketika mereka tiba di luar rumah Sophie, keadaan menjadi sangat romantis dan keduanya pun mulai bermesraan. Namun, saat Sophie mengetahui bahwa dia seorang vegan, dia sengaja menggigit lidahnya hingga menyebabkannya berdarah. Dia kemudian mengundangnya untuk masuk untuk mengobati lukanya, dan pelayan itu pun menurutinya. Ketika lelaki itu berada di dalam kamar mandi, Sophie berjalan mendekati Vincent dan memberitahu dia tentang situasi tersebut. Seperti yang diduga, lelaki itu menjadi gugup dan menolak untuk melakukannya. Tetapi wanita licik itu mulai memerasnya dan mengatakan bahwa dia akan tidur dengan pelayan itu jika Vincent menolak untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Vincent kehilangan kesadarannya dan mulai mengasah pisau. Namun di saat-saat terakhir, dia kembali mengalah dan mendesak istrinya agar membiarkan pria itu pergi saja. Namun Sophie ini punya rencana lain. Dia sengaja membuat pria itu bertelanjang dan mulai berhubungan intim dengannya. Hal ini akhirnya membuat Vincent menjadi marah. Lalu ia memukuli pria malang itu sampai mati. Setelahnya mereka pun memotong-motong tubuh pria itu. C'est ton mode opératoire? Keesokan paginya, Sophie mendapatkan telepon dari temannya yaitu Stephanie yang menceritakan tentang veganisme tadi malam. Pasangan tukang daging itu segera tiba di tempat kejadian. Mereka berpura-pura khawatir dan simpatik. Di sana mereka terlihat Mark sedang berdebat dengan seorang polisi. Ternyata dia adalah petugas yang sama yang sedang menyelidiki veganisme di toko daging milik Vincent. Setelah itu, petugas tersebut meminta untuk berbicara dengan Vincent empat mata. Vincent awalnya panik, tetapi segera terungkap bahwa petugas polisi itu juga telah mendengar tentang daging babi Iran yang sangat terkenal dan dia ingin membelinya. Karena ingin mendapatkan lebih banyak uang, Vincent segera berkata iya. Dan kemudian pada hari itu pasangan itu kembali menjual daging manusia. Banyak pelanggan yang mengantri untuk mendapatkan produk tersebut, dan hasilnya produk tersebut terjual habis dalam waktu 1 jam saja. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menjadikan pemburuan vegan sebagai kegiatan rutin. Dan dengan bantuan beberapa senjata mematikan dan teknik yang canggih, mereka memulai pembunuhan massal setiap hari. Pada hari Minggu, mereka menaikkan harga daging dan menghasilkan keuntungan yang besar.
Suatu hari, saat makan siang bersama teman-teman mereka, pasangan itu membawa daging babi Iran yang adalah daging manusia. Dan seperti pelanggan sebelumnya, Stephanie dan Mark juga langsung jatuh cinta dengan rasanya. Namun tiba-tiba saat sedang mengunyah daging itu, Mark menggigit sesuatu yang terbuat dari logam. Stephanie yang merupakan mantan perawat langsung mengenali benda itu sebagai alat pacu jantung. Ternyata salah satu korban Vincent memiliki alat pacu jantung yang dipasang di jantungnya. Entah bagaimana dia berhasil meredakan situasi, tetapi persaingan antara toko daging kedua pasangan itu memicu pertengkaran yang dengan cepat berubah menjadi perkelahian fisik. Para suami mulai berkelahi di tanah dan tiba-tiba Vincent menggigit telinga Mark dan mulai mengunyahnya. Dia kemudian meludahkan telinga itu dan menatap Mark dengan pandangan mengancam dan pergi bersama Sophie, yang membuat semua orang ketakutan. Sophie dan Vincent terus membunuh manusia dan meraup keuntungan besar. Selain itu, pernikahan mereka yang sekarat kini juga terselamatkan. Suatu hari, pasangan itu menghadiri sebuah festival vegan di mana Vincent memperhatikan seorang anak laki-laki kecil yang gemuk. Ia lalu tidak dapat menahan keinginan untuk memikirkan cara bagaimana membantai anak laki-laki itu untuk mengambil dagingnya. Tak lama kemudian, Vincent menyadari bahwa ia telah berubah menjadi seorang psikopat. Merasa muak dengan dirinya sendiri, dia pun memutuskan untuk segera pergi. Namun Vincent dan Sophie malah bertemu dengan putri mereka, Chloe, dan pacar vegannya, Lucas, yang terkejut melihat mereka ada di sebuah pertemuan vegan. Saat mereka mengobrol, Lucas menyebutkan bahwa beberapa vegan menghilang akhir-akhir ini. Dia yakin itu adalah pekerjaan tukang daging. Ketika Vincent mencoba membantah asumsi tersebut, Lucas menjadi marah. Dia kehilangan kesabarannya dan berteriak pada pasangan tukang daging itu, memaksa mereka meninggalkan festival itu. Sayangnya, salah satu vegan yang sebelumnya menemani pasangan itu ke toko daging, Mark, mendengar pertengkaran itu dan terkejut saat mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah tukang daging. Di luar festival, Sophie mengarahkan pandangannya pada seorang wanita gemuk berkulit hitam dan meminta suaminya untuk membunuhnya. Vincent kini telah ahli untuk membunuh orang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, mereka pun pulang. Malam harinya, ketika Vincent sedang membantai wanita itu, seseorang mengetuk pintu. Sayangnya, itu adalah polisi. Vincent dengan hati-hati membuka pintu dan keduanya pun mulai mengobrol. Petugas tersebut mengungkapkan bahwa 10 orang vegan telah hilang dan para tukang daging telah menjadi tersangka utama. Tiba-tiba, anjing nakal itu muncul dan berjalan di belakang petugas sambil memasukkan tangan manusia ke dalam mulutnya. Vincent panik, tetapi dia segera mengusir anjing itu dengan berteriak padanya, dan hal itu membuat petugas kebingungan dan Vincent menutupinya dengan cerita palsu tentang dirinya yang mengalami penyakit aneh sejak serangan ekstrim vegan terakhir kali. Tak lama kemudian petugas itu pun pergi, tetapi Vincent merasa bahwa dia sudah mengetahui keberadaan mereka. Dia lalu memberitahu kekhawatirannya kepada Sophie, namun Sophie meyakinkan bahwa mereka tidak akan pernah tertangkap karena mereka telah membuang semua mayat dan tidak ada bukti yang memberatkan mereka. Ternyata Vincent telah membuang semua daging korban terbaru mereka, baik dengan cara menjualnya atau menyebarkannya di sekitar kota dalam kantong sampah. Mereka mengambil langkah ini setelah meningkatkan kewaspadaan di media sosial dan meningkatkannya mencari orang hilang. Tiba-tiba bel pintu berbunyi dan pasangan itu mendapati Lucas di pintu. Dia menyapa mereka dan meminta maaf karena telah bersikap tidak sopan terhadap mereka di festival vegan. Lucas kemudian menjelaskan bahwa dia sangat stres sejak teman-teman vegannya mulai menghilang. Sophie yang licik menghiburnya dan memberi isyarat kepada suaminya untuk menjadikan Lucas korban berikutnya. Namun Vincent menolak dan malah mengantar calon menantunya itu
sampai ke pintu. Keesokan harinya, tanpa berkonsultasi dengan Sophie, Vincent mengumumkan kepada pelanggannya bahwa dia tidak akan lagi menjual daging babi Iran, yang membuat semua orang kecewa. Hal ini mengakibatkan pertengkaran antara pasangan tersebut, yang menyebabkan Vincent meninggalkan toko bersama anjingnya. Sementara itu, kelompok vegan yang menghancurkan toko daging Mark muncul di tempat Vincent untuk membalas dendam terhadap mereka atas pengkhianatan tersebut. Sophie mencoba mengirim mereka pergi tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, mereka mengikatnya dan memukulinya hingga babak belur. Ketika Vincent kembali dari jalan dan melihat sebuah mobil van di luar, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa membuang waktu, dia memasuki toko sambil membawa golok dan melihat para vegan hendak membunuh istrinya. Dengan kemarahannya, Vincent ikut campur. Dengan bantuan anjingnya, dia membunuh 2 dari mereka. Seorang vegan berhasil menusuk Vincent di bahunya. Tetapi untungnya, Sophie melepaskan diri tepat pada waktunya dan menghabisinya. Film kemudian berakhir saat pasangan itu ditangkap dengan 30 tuduhan atas pembunuhan. Terungkap bahwa Mark dan Stephanie adalah orang-orang yang melaporkan perilaku ini kepada polisi, yang akhirnya menyebabkan pasangan tukang daging itu tertangkap. Karena beratnya kejahatan mereka, Sophie dan Vincent dijatuhi hukuman mati. Dan film pun berakhir.